Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini Anda mengirimkan kutipan dari buku Matt Ridley, The Rational Optimist. Fokusnya soal optimisme menuju katakanlah tahun 2100. Menarik ya. Di tengah banyak berita pesimis gitu. Iya kan? Nah, Ridley ini justru menawarkan pandangan optimis. Dasarnya dari cara kemakmuran kita itu berevolusi. Jadi misi kita sekarang kita coba bedah nih, apa sih dasar argumennya? Oke, Kan sering banget kita dengar narasi suram soal masa depan. Tapi Ridley bilang ada alasan kuat buat optimis kalau kita lihat cara masyarakat kita berkembang. Gimana ide-ide itu berevolusi, bukan biologis kitanya. Mari kita telusuri bareng-bareng. tepat. Kuncinya di situ. Ini bukan soal gen berubah, tapi evolusi budaya. Jadi ide-ide itu yang diseleksi. Oh oke, seleksi ide ya, bukan gen. Betul. Ridley pakai analogi bagus. Dia bilang pertukaran ide itu kayak perkawinan ide. Mirip sama fungsi seks lah di evolusi biologi. Hah, perkawinan ide, menarik. Iya, jadi proses tukar-menukar dan gabungin ide ini yang bikin ada kemajuan terus-menerus, kumulatif. Itu yang bedain kita dari hewan lain. Yang paling dasar tapi kuat itu yang mekanisme simpel ini, tukar-menukar. Itu fondasi peradaban. Nah, ini nih ada contoh di sumber ini yang bikin saya mikir banget. Ada orang coba bikin pemanggang roti dari nol, sendirian. Oh, yang proyek itu ya? Gimana hasilnya? Ya ampun, hampir mustahil katanya. Padahal, coba pikir, kita bisa beli pemanggang roti itu cuma dengan kerja mungkin nggak sampai sejam upahnya. Bener banget. Efisien sekali kalau beli. Atau contoh lain, bikin jas. Hmm. Cuma dari bahan lokal aja, itu butuh ratusan jam kerja banyak orang. Ini kan langsung nunjukin gimana kita semua ini saling nyambung, saling tergantung sama keahlian orang lain. Di seluruh dunia malah. Iya, iya. Ridley bahkan, dia hitung-hitung sebelum sarapan aja, dia tuh udah pakai hasil kerja orang dari puluhan negara berbeda. Gila kan? Nah, itu dia intinya. Itu yang sama Hayek disebut katalaksi. Ridley mengangkat istilah itu. Katalaksi, oke, istilah baru nih. Artinya apa tuh? Katalaksi itu semacam keteraturan yang muncul spontan gitu. Kemungkinan yang terus berkembang, yang lahir dari pembagian kerja yang makin luas, makin spesifik. Jadi bukan sesuatu yang direncanain dari atas ya? Bukan, ini muncul dari bawah. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat aja data sejarah yang dia kasih. Sejak 1800, populasi dunia memang naik 6 kali lipat. Tapi, harapan hidup kita lebih dari 2 kali lipat. Pendapatan real per orang naik lebih dari 9 kali lipat. Tunggu. 9 kali lipat pendapatan real. Itu gede banget angkanya. Kita kan seringnya dengar soal kesenjangan, soal masalah ekonomi. Tapi ini gambaran jangka panjangnya beda banget ya. Banget. Dan itu bukan cuma cerita zaman dulu. Bandingin aja misal tahun 2005 sama 1955. Pendapatan rata-rata orang naik hampir 3 kali lipat. Kita makan lebih banyak kalori, hidup lebih lama, kematian anak turun drastis. Setiganya aja. Wow. Dan yang penting juga, kemiskinan ekstrem global itu turun jauh. Di bawah 18% katanya di 2005 itu. Bahkan di negara yang dianggap miskin kayak Nigeria pun ada perbaikan kok. Jadi kemajuan ini merata juga ya setidaknya trennya. Ya, secara global iya. Barang-barang dasar deh. Makanan, pakaian, bahkan penerangan itu jadi jauh lebih murah kalau diukur pakai waktu kerja kita. Contohnya lampu. Dulu lilin mahal banget, sekarang bohlam, murah. Itu kekuatan katalaksi tadi. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda para pendengar, argumen utama Ridley di bab ini itu ya mekanisme pertukaran dan spesialisasi ini, si katalaksi ini. Inilah mesinnya kemakmuran. Dan ini yang bikin dia optimis soal abad 21. Tentu, Ridley juga nggak naif ya. Dia sebut juga kok soal tantangan, krisis ekonomi, perubahan iklim, disebut juga di sumbernya. Tapi intinya, proses fundamental ini menurut dia cukup kuat buat bawa kita maju. Betul. Kita semua ini sadar nggak sadar ya bagian dari otak kolektif global ini. Tiap kali kita beli sesuatu, jual sesuatu, kerja. Nah, ini nyambung ke satu pertanyaan penutup yang menarik buat direnungkan bareng-bareng. Berangkat dari gagasan katalaksis ini. Oke, gimana tuh? Kan proses ini sifatnya dari bawah ke atas ya, bottom up. Muncul dari interaksi jutaan orang, tanpa ada dalang utamanya. Ingat esai I Pencil yang juga dikutip?
Ah iya, pensil yang nggak ada satu orang pun tahu cara bikinnya secara keseluruhan. Persis. Nah, buku ini juga kasih contoh gimana intervensi dari atas, kayak kebijakan dinasti Ming dulu yang ngebatasin perdagangan, itu malah bisa menghambat kemajuan. Oke, jadi kontras antara proses alami dari bawah sama intervensi dari atas. Betul. Jadi pertanyaannya buat Anda renungkan. Kalau kita lihat sisa abad ke-21 ini, seberapa besar sih peran atau malah potensi hambatan dari perencanaan terpusat dibandingkan sama aturan main yang sekedar memfasilitasi pertukaran bebas dari bawah? Mana yang lebih penting buat kemakmuran kita ke depan? Bikin rencana-rencana besar dari pemerintah? Atau cukup jaga aturan main supaya kata laksi ini bisa jalan terus? Pertanyaan bagus itu. Perencanaan terpusat versus fasilitasi pertukarannya. Oke, jadi bahan pemikiran menarik nih.